Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam sehat. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan harian Toraya edisi Rabu 31 Agustus 2022. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita menyempatkan waktu kita sejenak untuk membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, di pagi yang indah yang Kau masih kurniakan kepada kami ya Tuhan. Kami boleh membangunkan tubuh kami ya Tuhan dengan tubuh yang penuh keberkatan ya Tuhan, untuk memulai segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai tidur kami ya Tuhan sepanjang malam ini ya Tuhan. Dan Engkau sudah membangunkan kami ya Tuhan untuk memulai aktivitas kami kembali ya Tuhan. Namun sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, kami akan membuka, membaca, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa makna dari isi firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 14 sampai 25. Firman Tuhan, umat yang akan datang di Sion. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, karena akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tata Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku, dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku engkau akan memanggil aku, Bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah aku tidak setia terhadap kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran, tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka tidak memiliki jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan, Allah kami. Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini. Dan kita tidak mendengarkan
suara Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, Engkaulah Tuhan Allah kami. Kamu puang siakape nombangki. Sering ada ungkapan, labiran ulunna malai kela tege na mora. Artinya, orang yang selalu berusaha mempertahankan pendapatnya sekalipun itu salah. Bacaan kita berbicara tentang ajakan Tuhan kepada bangsa Israel dan Yehuda agar mereka segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Allah berjanji akan memulihkan mereka. Tuhan akan mengangkat gembala-gembala baik bagi mereka untuk mengembalakan mereka sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga Yerusalem akan kembali disebut tata Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Israel dan Yehuda sudah memberontak, tetapi Tuhan berjanji akan memulihkan mereka dan mengampuninya jika mereka kembali bertobat. Melalui seruan Nabi Yeremia, bangsa itu kembali bertobat. Pengakuan dosa mereka diawali dengan pernyataan, "Inilah kami. Kami datang kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami." Pengakuan dosa mereka merupakan ungkapan ketulusan iman sebagai kesadaran bahwa mereka adalah umat kepunyaan Tuhan yang dikasihi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, sehingga Ia tetap membuka pintu pengampunan bagi siapa saja yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, "Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Tetapi perlu ditegaskan bahwa sekalipun Allah pengampunan, namun tidak bisa dipermainkan. Mengaku dosa berarti berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Itulah yang dikehendaki Allah. Datanglah kepadanya, bertobatlah dengan sungguh, maka Dia akan mengampuni. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kembali, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk semuanya ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkat kasih karunia-Mu masih nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami renungkan ini ya Tuhan, boleh menjadi makna bagi kehidupan kami ya Tuhan, untuk melanjutkan aktivitas kami, kehidupan kami yang Kau masih berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Lanjutkan pemeliharaan-Mu atas kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada Renungan Harian Toraya kita edisi Rabu 31 Agustus 2022 pada hari ini. Sampai bertemu kembali di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.